Kembali lagi di podcast Real Talk, di mana kita membahas film. Berkembali lagi bersama gue View. Dan ada yang baru nih. Kalau kemarin di episode sebelumnya itu ada Kanadif, dan di sini ada yang lebih heboh, curcol, yapping. Siapa? Gue Cika, ya singkat aja sih Cika. Oke, nah untuk episode kali ini kita bakal bahas tema apa sih, Kak View? Kita bakal membahas tema film-film yang diangkat dari threads viral di Twitter. Oke. Nah, buat kalian yang udah nggak asing lagi ya kayaknya untuk dengar-dengar film-film yang viral yang berasal dari thread Twitter. Salah satunya itu ada KKN Desa Penari, terus juga ada ya Impara Dalam Laut, dan ada yang terbaru nih dan ternyata juga berasal dari thread Twitter, itu ada film Sumala. Oke. Kita mulai dari KKN Desa Penari kali ya. Oke. Anehnya, ada desahan suara perempuan juga dari kamarnya. Temanmu sedang terjerat, dia nggak bakal bisa lepas. Jadi mengisahkan sebuah mahasiswa perkuliahan yang ditugaskan untuk menjalankan proyek KKN di sebuah desa bernama Desa Penari. Dan awalnya itu dia memang berasal dari threads Twitter. Akunnya apa sih Kak? Sama akunnya itu Simple Man. Jadi dia itu menceritakan kejadian KKN beberapa mahasiswa di tahun 2009 tuh. Jadi salah satunya ya kalian pasti sudah banyak yang nonton ya udah Ya. filmnya, yang dimana dia melakukan melanggar suatu etika di desa tersebut dan akhirnya menjadi malapetaka. Dan dari Twitter tersebut digarap menjadi film, ditengok oleh salah satu produser yaitu Manoj Pujari. Nah terus abis itu nextnya ada film yang digarap juga sama di Bagus ya mereka ya. juga dia menurut aku sih ini film horor juga ya. Horor banget sih. Ini kan lebih horor daripada KKN Desa Penari ya. Ini lebih di dalam Skala rumah tangga. skala rumah tangga itu ada Impara Dalam Laut. Kamu mau sampai kapan sih diamin aku kayak gini, Nis? Aku izinin kamu masuk ke hidup aku. Gini balas. Aduh, itu kalau itu kan dari threads juga nih Kak. Threadsnya tuh dari siapa? Dari Eliza Shiva. Nah, memang awalnya sempat mulai viralnya ketika Eliza Shiva nih upload di TikTok. Tuh, dia sudah punya followers 2 juta. Jadi TikToknya itu memang menggambarkan POV dari para orang-orang aslinya yang cerita ke Eliza Shiva. Awalnya dia memang bikin thread di Twitter ya, terus dia alihkan ke TikTok yang ternyata lebih booming lagi di TikTok itu. Sampai waktu itu dia diundang ke podcastnya Deddy Podcast. Supargo. Betul. Karena saking banyaknya meraup audiens si film Impara Dalam Laut itu, dan juga pernah juga kan Eliza Shiva juga punya podcast, terus juga dia ngundang salah satu peran aslinya si korbannya dengan Sama Mbak Nisa. iya, tapi itu nama ini juga ya, sama juga ya. Bahkan katanya kisah aslinya lebih dramatisir lagi dari sebuah filmnya itu. Kita udah lihat filmnya udah Aku nonton filmnya itu udah kayak kesel banget gak sih sama karakternya Iya, si Davina itu. Davina itu, tapi kalian semuanya banyak yang ngefans banget sama Davina mulai dari film ini, walaupun dia bikin geram banget, tapi itu ternyata dari filmnya belum ada apa-apa dengan kisah aslinya. Threads dari Bang Bets _ ini tentang film yang tadi aku bilang, Film apa? Sumala. Roy akan mengandung anak kembar. Yang satu cantik dan baik hati dari bangsa manusia. Jadi- Sumala. Boleh kasih recap gak Kak? Terus malah tuh apa? Yes, jadi dari threads Bang Bets ini itu dia diupload pada 2023 Desember. Dia itu menceritakan kilas balik dari tahun 1948. Jauh juga ya. Jauh banget. Jadi ini tuh salah satu urban legend di Semarang. Oh, Ya, jadi tapi sampai sekarang memang di desa tersebut masih ditakutkan lah si urban legend itu. kepercayaan Warno. Iya, saya. Dan juga Bang Bets ini dari threads Twitternya itu mengangkat kisah sebuah anak
yang dilahirkan kembar, tapi yang satunya itu memang sempurna, namun juga yang satunya itu memiliki rupa yang buruk rupa lah. Waduh. Jadi tidak diterima oleh ibu dan ayah. Kok bisa beda? Karena dia ada berperjanjian bersama gitu, perjanjian bersama iblis yang dimana itu kan tidak baik ya, dan banyak nilai-nilai dari film tersebut yang memang harus diambil. Nggak cuma dari film Sumala, tapi film-film yang tadi kita sebutin, Kakak yang Desa Penari, terus juga Ikan Dalam Maut, itu banyak banget nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil. Sebesar itu dia guys. Fungsi film itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga sebagai sarana untuk penyampaian pesan. Nah, itu juga yang menjadi maksudnya aku amazed banget ya sama film-film itu, dimana biasanya ya udah film tuh dari yang awalnya kita buat skenario sedemikian rupa, sedramatisir itu, dan dengan cerita-cerita fiktif, tapi ini berdasarkan based on true story yang dimana diviralkan dari sebuah thread Twitter. Nah, kayaknya business wise pun kayak sutradara atau produser pun kayak mereka bisa melihat ya ladang potensi di mana bisa menarik audiens Indonesia terutama ya. Betul, karena audiens Indonesia juga lebih tertarik ya dengan suatu hal yang lebih iya, dan juga based on true story, jadi kayak nggak ngada-ngada lah gitu. Jadi lebih kerennya tuh mereka research kan, berarti mereka research, mereka cari tahu sampai ke kotanya itu, atau mungkin mereka bertemu dengan si orangnya langsung, si korban atau si pelaku aslinya, terus mereka kan jatuhnya mereka tuh jadi perantara ya. iya dong, benar. Dan gak mungkin misalkan nih, oke lah kalau di filmnya didramatisir, tapi ketika mereka mewawancara atau pas nge-research itu kan pasti benar-benar detailing untuk mencari tahu fakta dari cerita threads Twitter itu sendiri. Aduh, nolai. Ini buat kamu yang memang tertarik untuk nulis sesuatu yang berpotensi, mungkin bisa ditengok nih dari para produser dan digarap jadi film. Siapa tahu jadi film. Benar, jadi film, dan juga jangan patah semangat untuk nulis-nulis di Twitter. Karena Jangan bohong ya. benar, jangan kayak menghayal gitu. Jangan campur deh. Sebenarnya aku agak bingung juga nih, dan agak sedih ketika banyak kontroversial terkait film Kakak yang Desa Penari yang dibilang itu tuh benar nggak sih sebenarnya, itu fakta nggak sih, atau cuman kayak Itu perdebatan panas Iya, banget ya. perdebatan Netizen panas banget. Indonesia. itu salah satu ini juga sih effort dari para penulis thread Twitter yang kayaknya tuh emang udah jadi konsekuensi mereka untuk dibilang kayak Selalu ada yang iya, untuk dibilang kayak kayaknya bohong deh, kayaknya enggak deh, ada nih. ngada-ngada. Jadi menurut aku itulah yang keren dari effort para penulis di thread Twitter, yang dimana mereka harus tahu timeline waktunya, tahunnya kapan, orang-orangnya di zaman apa, di kota mana. Benar-benar dicari semua faktanya sampai bisa viral dan digarap menjadi film. Itu salah satu yang perlu diapresiasi. Oke, kira-kira apa nih Kak? Apalagi nih? Atau kita bahas-bahas di next episode biar Boleh. para reelers dan audiens lainnya nonton episode-episode real talk lainnya. Harus. Oke. Kira-kira di next episode bakal tetap ada aku dan Kak Video atau yang baru lagi ya? Stay tune aja. Jangan lupa. Tapi sebelum itu, kalau kalian ada cerita-cerita yang menurut kalian bisa nih jadi film, coba kalian ceritalah di kolom komentar bawah. Siapa tahu ntar ada produser nonton podcast kita terus ngeliat, boleh nih jadi film. Misalnya bukan viral dari threads Twitter lagi, tapi dari komen YouTube. unik banget dari kolom komen YouTube gitu kan. Terus atau mungkin bisa kita bahas juga ya di next episode. Benar. Jadi jangan lupa untuk kalian yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe, subscribe kita, karena kita bakalan banyak banget episode-episode dengan topik-topik yang menarik, dan juga jangan lupa nyalain lonceng. Karena jadi ketika kita upload kalian langsung ada notifikasi guys. Oke, dan juga jangan lupa follow Instagram kita, Real Edupart, dan juga ada TikTok kita, Real Edupart. Dan baca-baca berita-berita terkait perfilman atau di balik layar itu ada di www.realedupat.com. Dari aku Cika, dan dari gue View. and don't forget, Let's talk about movies.